Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Utami dengan nomor NPM 102200079 dari kelas akuntansi C2. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Marifatul Quran, yang kedua saya akan menjelaskan tentang mukjizat, dan yang ketiga saya akan menjelaskan Asmaul Quran. Tariful Quran adalah mengenal Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah Ta'ala. Ia bukanlah kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syaiton, atau malaikat. Ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau pikiran filsafat manusia. Adapun menurut istilah Al-Quran berarti kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada kolbu Nabi Muhammad SAW yang disampaikan secara mutawir dan membacanya adalah ibadah. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setiap ayat yang ada diturunkan Nabi Muhammad segera menyuruh kepada para sahabat untuk menghafal dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang dapat dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu disusun dalam surah, mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Kesaksian tentang hal ini disampaikan oleh Utsman bin Affan. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Lalu mukjizat. Mukjizat artinya perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat itu adalah anugerah kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemukjizatannya itu diantara terletak pada fasahah dan balaghahnya. Keindahan susunan yang gaya bahasanya yang tidak ada tandingnya. Karena gaya bahasa yang demikian, itulah Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar Al-Quran awal surat Toha yang dibaca oleh adiknya Fatimah. Abdul Wahid terpaksa cepat-cepat pulang begitu mendengar beberapa ayat surat Fussilat. Mujizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak mampu dimiliki siapapun, karena mujizat hanya diberi Allah kepada para nabi dan rasulnya. Sedangkan apabila ada seseorang selain para nabi dan rasul diberikan kejadian yang luar biasa oleh Allah, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai mujizat, melainkan itu adalah karamah. Kemudian ada pula istilah istiharat dan kawarik. Istiharat adalah pertanda yang terjadi untuk menunjukkan tanda kelahiran seorang nabi sebelum kenabian. Sedangkan kawarik adalah kejadian yang terjadi dalam keadaan yang luar biasa. Materi yang terakhir yaitu Asmaul Quran. Asmaul Quran terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada Alkitab atau buku, lalu Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pembela, Ar-Rahman atau rahmat, dan An-Nur yaitu cahaya. Yang pertama adalah Alkitab. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis, karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Huda. Al-Quran disebut Al-Huda atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia ke jalan yang lurus atau jalan yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat, dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar meyakinkan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah, serta membimbing mereka agar kegiatan beramal dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas serta menjalankan aturan hukum yang berlaku. Mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus dijauhkan. Yang ketiga, Al-Furqan. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembela yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, antara perbedaan dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
Kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan hanya untuk suatu umat di masa itu, tetapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia di masa Nabi Muhammad SAW dan seterusnya sampai hari kiamat. Lalu yang keempat adalah Ar-Rahman. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Mereka akan merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup tolong-menolong, sayang menyayangi, bekerja sama dalam menegakkan keadilan, mengupas kejahatan dan kekejaman, serta saling membantu untuk memperoleh kesejahteraan. Mengeluarkan mereka dari kegelapan atau syirik yang diantaranya penyembahan kepada berhala, binatang, dan matahari, bahkan penyembahan arwah-arwah, mengeluarkan mereka dari berbagai macam paham yang sesat dan menyesatkan, memberi pedoman sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah, yang membawa mereka ke kerusakan dan keruntuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.